Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faira Ainunisa. Saya mahasiswi dari STIS TEMI Bandung Business School. Di sini akan memaparkan materi tentang At-Thoriq ila Ma'rifatullah dari mata kuliah Pendidikan Agama Islam 3. Nah, Ma'rifatullah itu adalah usaha mengenal Allah Subhanahu wa taala dan wajib untuk mengimaninya. Nah, sekarang yang akan dibahas adalah jalan menuju pengenalan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Itu ada 3. Yang pertama melalui ayat-ayatnya, yang kedua melalui metode Islam, yang ketiga melalui metode selain Islam. Nah, sekarang kita bahas yang pertama, yaitu melalui ayat-ayat Allah. Melalui ayat-ayat Allah itu juga dibagi menjadi 2. Yang pertama ada ayat kauliyah, yang kedua ada ayat kauniyah. Ayat kauliyah itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah yang ada di dalam Al-Quran. Contohnya seperti terdapat dalam Quran surat At-Tin ayat 1-5 yang artinya demi buah tin dan buah zaitun dan demi bukit Sinai dan demi kota Mekah yang aman. Sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kemudian kami kembalikan dia ke tempat yang serendah-rendahnya. Yang kedua ada ayat kauniyah, yaitu tanda-tanda kebesaran Allah yang terdapat di alam jagat raya. Contohnya terdapat dalam Quran surat Fussilat ayat 53 yang artinya kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda kekuasaan kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Tidakkah cukup bahwa sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu? Sekarang ada melalui metode Islam. Yang pertama dengan nakli dan akal. Seperti yang terdapat dalam Quran surat Yunus ayat 100 yang artinya tidak ada seorang pun akan beriman kecuali dengan izin Allah, dan Allah menimpakan kemakmuran kepada orang-orang yang tidak mempergunakan akalnya. Yang kedua ada membenarkan, seperti terdapat dalam Quran surat Qaf ayat 37 yang artinya sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat peringatan bagi orang-orang yang mempunyai akal atau yang menggunakan pendengarannya sedang dia menyaksikannya. Yang ketiga ada menghasilkan iman. Sekarang melalui metode selain Islam. Jadi kalau metode selain Islam pasti akan menimbulkan dosa gitu ya, soalnya kan selain Islam, jadi mereka menggunakan metodenya dengan dugaan dan hawa nafsu, terus ragu-ragu kayak yang terdapat dalam Quran surat Al-Hajj ayat 55 yang artinya dan senantiasalah orang-orang kafir itu berada dalam keraguan-raguan terhadap Al-Quran hingga datang kepada mereka saat kematiannya dengan tiba-tiba atau datang kepada mereka azab hari kiamat. Terus yang terakhir nih yaitu berakibat kufur, seperti terdapat dalam Quran surat Al-Kahfi ayat 105 yang artinya mereka itu orang-orang yang telah kufur terhadap ayat-ayat Tuhan mereka dan kufur terhadap perjumpaan dengan Dia, maka hapuslah amalan-amalan mereka pada hari kiamat. Sekian pemaparan materi tentang jalan menuju pengenalan Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.